Shalom, selamat berjumpa walau hanya lewat dunia maya. Apa kabar anak-anakku sekalian dengan keluarga? Semoga tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Puji syukur kita boleh bersua lewat kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang materi pidato persuasif. Tetapi sebelum kita belajar, harus diawali dengan berdoa kepada Tuhan. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif terdiri atas dua kata, yaitu pidato dan persuasif. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan sebuah gambaran tentang sebuah hal itu. Umumnya pidato dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi dan pernyataan terkait hal-hal atau peristiwa penting serta patut untuk diperbincangkan. Sedangkan persuasif adalah berasal dari kata persuasi. Jadi kalau persuasif berarti bersifat persuasi, yaitu membujuk, mengajak, memengaruhi seseorang, pembaca atau pendengar. Jadi secara umum pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan menghimbau, mengajak, membujuk, bahkan merayu masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Satu di antara cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif. Jadi, boleh dikatakan bahwa pidato persuasif sifatnya sama dengan definisinya, yaitu mengajak, memengaruhi, dan menghimbau pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Baik, kita lanjut ke bagian yang berikut, yaitu ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama, bersifat mendorong atau mengajak, bahkan membujuk. Yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini, dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. Dan yang keempat, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Lanjut, tujuan daripada pidato persuasif. Adapun tujuan pidato persuasif adalah ingin mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Contohnya, misalnya pidato tentang budaya bersih dan pidato keagamaan.
Baik, kita lanjut pada prinsip-prinsip pidato persuasif. Prinsip yang pertama adalah membujuk demi konsistensi. Prinsip pertama persuasif yaitu untuk mengubah perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai mereka saat ini. Perubahan perilaku akan lebih mungkin bila konsisten dengan nilai, sikap, dan kepercayaan. Prinsip yang kedua adalah membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Perubahan perilaku lebih memungkinkan apabila perubahan yang dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar. Kesalahan umum pembicara pemula adalah keinginan yang menuntut terlalu banyak perubahan dan tergesa-gesa. Prinsip yang ketiga adalah membujuk demi keuntungan. Masyarakat akan mengubah perilakunya apabila perubahan yang disarankan akan menguntungkan. Prinsip yang keempat adalah membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Mengubah perilaku masyarakat apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan mereka. Prinsip yang kelima, membujuk berdasarkan pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit. Efektivitas pidato persuasif bergantung pada penerimaan khalayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara. Pendekatan gradual atau sedikit demi sedikit yang lebih memungkinkan untuk bekerja dibandingkan dengan pendekatan yang meminta masyarakat untuk segera mengubah perilakunya. Baik, kita masuk pada struktur pidato persuasif. Pada dasarnya, pidato persuasif itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, berisi pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu atau di awal pidato itu diawali dengan sapaan, salam, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian bagian yang kedua adalah inti atau pokok atau isi pidato yang akan disampaikan, yaitu berisi tujuan, rencana, dan semua yang ingin disampaikan untuk para pendengar. Kemudian bagian yang terakhir atau ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup ini berisi simpulan dan harapan yang menjadi tujuan daripada pidato. Kita masuk pada kaidah kebahasaan yang terdapat dalam pidato persuasif. Adapun kaidah kebahasaan yang digunakan dalam pidato persuasif adalah yang pertama, kalimat saran. Apa yang dimaksud dengan kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat ajakan. Apa yang dimaksud dengan kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar.
Kalimat ajakan ini bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Berikut yang ketiga, menggunakan kalimat arahan. Apa yang dimaksud dengan kalimat arahan? Kalimat arahan adalah kalimat yang merupakan kalimat bertujuan memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Contoh pidato persuasif. Di sini akan diberikan sebuah contoh pidato persuasif yang dibawakan dalam rangka memperingati Hari Kebersihan Sedunia dalam masa pandemi COVID-19. Selamat siang, salam sejahtera bagi kami sekalian. Salam sehat, Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya yang saya hormati, siswa-siswi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu walaupun secara daring. Terima kasih kepada siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru yang ikut menyaksikan acara ini. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Kebersihan Sedunia dalam masa pandemi. Tujuan saya berpidato ingin menyampaikan edukasi pembelajaran tentang kebersihan, terutama di masa pandemi ini, karena pada hari ini tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Kebersihan Sedunia. Ini adalah merupakan pembukaan dari pidato. Seperti yang kita telah ketahui bersama, pada akhir tahun 2019 terdapat peristiwa yang mengguncangkan dunia, yaitu COVID-19. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, yang menyebar dengan cepat, sehingga pada bulan Maret yang lalu kegiatan KBM diganti dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Virus ini sangat berbahaya, penyebarannya yang cepat, sehingga terdapat jutaan manusia yang terpapar virus ini dan tidak sedikit yang meninggal. Virus ini menyerang paru-paru, maka hidung menjadi saluran yang perlu diperhatikan, sehingga sekarang jika kita keluar rumah diwajibkan memakai masker. Untuk menghindari virus ini, selain masker, kebersihan sangatlah berpengaruh dalam mencegah penyebaran virus corona. Sebagai contoh, terhadap orang yang terkena virus COVID-19 namun tidak diketahui, ia memegang benda umum seperti pegangan pintu, tombol lift, dan lain-lain. Ketika kita mencuci tangan, virus yang terdapat pada tangan akan hilang karena virus mati jika terkenal alkohol minimal 70%, sehingga kita aman. Pedoman dalam mencegah virus ini adalah 3M, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini sangat ditekankan terutama di saat di tempat umum. Ketika pulang dari tempat umum, kita sangat ditekankan untuk mandi karena tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Itu adalah bagian inti atau isi daripada pidato.
Berikut masuk di yang penutup. Oleh karena itu, marilah kita berusaha memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M. Selalu menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan tetap memakai masker, serta menjaga kebersihan demi kepentingan kita semua. Sehat itu mahal, memelihara kesehatan adalah bagian dari iman. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Semoga menjadi perhatian kita semua. Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam tutur kata yang tidak berkenan di hati kita. Sekian, selamat siang, salam sehat. Demikianlah pemaparan materi pidato persuasif kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dan silakan menunggu tugas selanjutnya untuk dikerjakan setelah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.